Salam saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Ketemu lagi dengan saya yang dalam keadaan yang sehat. Demikian juga dengan saudara semuanya yang saya harapkan dalam keadaan yang sehat, tidak kurang suatu apapun. Walaupun saat ini ada kabar ada varian baru dari COVID, tapi kita berdoa mudah-mudahan varian baru itu tidak berkembang di Indonesia seperti kejadian yang lalu, tiba-tiba banyak, tiba-tiba pergi. Dan mudah-mudahan varian baru itu tidak benar-benar ada di Indonesia, dan biarkan corona hilang dari Indonesia. Kita doakan ya, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam kehidupan ini kalau kita melihat, kalau kita lihat, kita renungkan ya, kita lahir tidak membawa apa-apa, dan posisi kita lahir itu tidak bisa memilih. Dan kalau kita amat-amati, mau orang kaya maupun orang miskin semuanya sama. Waktu dia hidup ya harus mempunyai makan atau harus makan. Orang kaya juga makan, orang miskin juga makan. Kalau orang kaya makannya itu satu porsinya bisa harganya jutaan, ratusan ribu sampai jutaan. Kalau orang biasa ya nggak nyampe seperti itu, nggak nyampe. Terus punya pakaian ya, orang kaya sama orang miskin sama-sama berpakaian. Bedanya kalau orang kaya ya pakaiannya yang mahal-mahal, ada yang harganya puluhan juta ya. Tapi kalau orang miskin ya 5.000 bisa jadi. Saya pernah beli yang 5.000, saudara. Saya pernah beli pakaian yang 5.000, pernah. Karena memang nggak punya duit ya. Setelah melihat kejadian-kejadian seperti itu, ternyata orang kaya orang miskin itu sama-sama. Kalau pemainnya dari kecil sama-sama kecil, terus beranjak semakin dewasa sama. Bedanya ya lingkungannya saja, terus mengumpulkan harta, habis mengumpulkan harta, merit atau nikah, punya anak, habis itu kalau punya usaha ya usahanya berkembang terus, kalau yang miskin ya bekerja terus itu. Habis itu meninggal, ditinggalkan itu semua, ditinggalkan. Makanya di dalam Pengkhotbah 3 Tuhan memperingatkan kepada kita, Tuhan memperingatkan segala sesuatu itu ada waktunya. Jadi kita yang berada di muka bumi ini ada waktunya bagi kita. Saat ini semua orang kaya maupun miskin sama, ada waktunya untuk menangis ya menangis, ada waktunya ada masalah ya ada masalah, waktunya nggak ada masalah ya nggak ada masalah. Ada waktunya lapar ya makan, itu sama. Orang kaya orang miskin sama, waktunya lapar ya makan, waktunya haus minum, gitu. Sama. Waktunya orang kaya, waktunya beli rumah, membangun bisnisnya, pabrik segala macam. Orang miskin ya ada waktunya untuk bekerja ya bekerja, sepanjang masa bekerja. Itu harus kita sadari. Kan tidak mungkin semua orang itu kaya, nggak mungkin. Semua orang kaya, nanti yang jadi orang miskin siapa? Kalau semua orang miskin, seluruh dunia ini orangnya miskin semuanya, terus yang jadi orang kaya siapa? Kan ada, makanya ada yang jadi kaya, ada yang jadi miskin. Semuanya gitu. Mau yang di negara yang mayoritas Kristen ya ada yang jadi miskin, ada yang jadi kaya. Yang mayoritas Islam juga ada yang jadi miskin, ada yang kaya. Orang yang mayoritas Hindu juga sama ya,
Orang ada yang miskin, ada yang kaya. Demikian juga dengan yang lainnya, sama aja. Seluruh dunia kan sama seperti itu. Ya, ada yang miskin, ada yang kaya. Makanya di dalam pengkhotbah itu Tuhan memperingatkan kepada kita bahwa kita harus menikmati yang ada. Jangan menjadi apa yang kita dapatkan selama kita di bumi ini menjadi penyesalan kalau umpamanya orang miskin. Waduh, saya orang miskin. Enggak, Tuhan memperingatkan kepada kita, mengajar kepada kita supaya kita itu ya menikmatinya dengan penuh sukacita. Kita menikmatinya dengan penuh sukacita. Itu yang diinginkan. Jadi yang dikehendaki oleh Tuhan di dalam ayat Pengkhotbah 3 ayat 12 itu, aku tahu bahwa untuk mereka tak ada yang lebih baik daripada bersuka-suka dan menikmati kesenangan dalam hidup mereka, dan bahwa setiap orang dapat makan, minum, dan menikmati kesenangan dalam segala jerih payahnya, itu juga adalah pemberian Allah. Jadi pada saat kita hidup di dunia ini, siapapun ya nikmati saja apa yang Tuhan berikan, karena itu semuanya adalah Tuhan yang memberikan. Saudara bisa makan, saudara bisa minum, mau makannya apa, minumnya apa, nikmati saja. Pokoknya nikmati saja. Yang kaya ya bisa makan dengan yang seperti tadi saya bilang, harga yang tinggi, ya nikmati saja itu. Orang miskin seperti makan dengan ikan asin segala macam, nikmatin saja. Saya itu paling suka makan ikan asin, suka. Kalau sudah lama nggak makan ikan asin, itu saya rindu pengen makan pakai ikan asin ya. Ikan asin, sambal, terus ada lalapan. Oh, itu nikmat. Itu. Kalau dulu saya di Cianjur, sepulang dari gereja beli tahu sayang, satu bungkus itu, goreng, terus istri nyambel. Pulang dari gereja, waduh, lapar, wah itu nikmat sekali. Nah, Tuhan menghendaki itu supaya kita menikmati, karena itu pemberian Allah, pemberian dari Tuhan. Situasi apapun yang kita dapatkan, ya, kedudukan apapun yang kita dapatkan, nikmati itu, syukuri aja. Tuhan hanya menginginkan supaya kita menikmatinya dan berkeluh kesah menikmatinya. Kita nikmati senikmat-nikmatnya. Pada saat kita bisa berkumpul dengan saudara-saudara kita, dengan teman-teman kita bisa berkumpul, kita bisa ngopi-ngopi, nikmati itu. Karena nanti suatu saat pasti tidak bisa terjadi. Tidak terjadi. Pada saat saudara bisa ke gereja, jangan pernah tidak dinikmati. Pergi ke gereja itu nikmati. Datang ke rumah Tuhan, ya. Hari Minggu datang ke rumah Tuhan, nikmati itu. Nikmati. Pada saat nyanyi ya nikmati, pada saat mendengarkan khotbah ya nikmati, berusaha untuk menikmati. Habis itu pulang, habis dari gereja mau pergi kemana saja, nikmati juga. Harus menikmati terus, dinikmati. Bersyukur terus, bersyukur. Itu yang diinginkan Tuhan, karena itu yang diberikan Tuhan kepada manusia. Siapapun itu, sama kok. Orang kaya juga gitu. Mungkin orang seperti saya memandang, wah orang kaya itu mungkin nggak ada beban. Ya ada, banyak bebannya. Banyak pikirannya, banyak. Kalau kekayaannya sudah banyak, dia juga mikir juga mau untuk apa. Gitu. Saya beberapa hari ini berkomunikasi dengan teman yang saya anggap orangnya ya ekonominya di atas saya, sukses gitu. Saya coba-coba karena saya dapat info dari teman, ada suatu tanah mau dijual, ya saya lemparkan ke dia itu. Siapa tahu mau gitu kan. Tapi ternyata dia nggak mau. Dia ngomong, wah saya udah sepuh, saya udah nggak seperti itu lagi, nggak mau invest seperti itu lagi. Waduh, itu hal yang sangat luar biasa.
Hendaknya orang-orang Kristen juga menyadari itu, bahwa semakin tua sudah harus semakin menyadari itu apa sih, nyari ngejar-ngejar itu terus gitu kan, ngejar-ngejar kekayaan terus untuk apa, ngejar-ngejar kedudukan, nggak ada gunanya kok, nggak ada gunanya, nggak ada gunanya, karena segala sesuatu tadi ada ada masanya itu, ada masanya. Kalau memang Tuhan memerintahkan kita untuk sudah stop tidak mengejar-ngejar itu, ya udah stop. Saya ini kalau saya pikir-pikir, Tuhan itu seperti mengingatkan saya supaya tidak boleh ngejar terlalu kenceng, juga tidak boleh nggak ngejar gitu. Coba kayak itu gimana coba? Ya saya harus menikmati itu, saya harus menikmati itu, menikmati apa yang diperintahkan Tuhan itu. Di dalam materi itu ngejar kenceng juga nggak boleh, cuma tidak ngejar juga nggak boleh juga sama Tuhan, karena usia saya kan masih 40-an tahun. Jadi seperti itu. Yang penting anak-anak bisa sekolah, mereka nanti bisa lulus, ya, membekali mereka. Kalau bisa meninggalkan warisan, ya tak tinggali warisan, kayak gitu. Ya, nikmatin saja apa yang ada itu. Menikmati apa yang Tuhan berikan itu. Hidup ini kita nggak usah terlalu delangak ke atas gini. Kalau kita delangak terus ke atas, ya kita menjadi orang yang gerusa-gerusu terus. Gerusa-gerusu itu apa ya? Kepengen terus. Padahal hidup nggak seperti itu. Kalau kita nunduk di bawah terus, kita menjadi sombong juga, nggak boleh juga. Untuk melihat di bawah, ya melihat ke atas untuk semangat, melihat ke bawah untuk bersyukur, gitu. Untuk bersyukur. Itu aja di dalam kehidupan ini. Tuhan mengajarkan itu kok. Tuhan mengajarkan itu. Karena apa? Kekayaan segala sesuatu nggak ada yang di bawah. Dan perlu diingat baik-baik bahwa di dalam hidup kita beragama itu urusannya satu dengan satu. Maksudnya gini, kok satu dengan satu ya? Urusan dengan Tuhan itu adalah individu. Nah, itu individu. Tetapi individu itu bisa membawa dampak kalau keluarganya mau ikut. Itu. Contohnya umpamanya Nabi Nuh itu kan, istrinya itu kita nggak tahu apakah dia orang taat apa enggak. Tetapi karena dia mau ngikut, anak-anaknya mau ngikut, ya selamat, kan gitu. Kan banyak yang seperti itu, ya. Ya, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi saya perlu sampaikan sekali lagi, segala sesuatu itu ada waktunya, dan semuanya itu sudah diatur oleh Tuhan. Jadi saudara lahir di keluarga yang kaya, ya bersyukurlah, ya. Saudara terlahir di keluarga yang kurang beruntung, ya bersyukurlah. Bahkan mungkin yang tragis, ya bersyukurlah. Karena Tuhan mau berurusan dengan saudara satu dengan satu, dan mengingatkan kepada saudara bahwa hidup kita ini harus kita nikmati dan kita syukuri terus, happy terus. Kita happy. Sama tetangga ya happy, sama siapa happy, senang-senang aja. Gitu. Jangan cemburutan dengan tetangga, ngapain cemburutan dengan tetangga? Dengan orang sepelayanan ngapain gitu kan? Jadi panitia Natal kayak apa-apa, udah nggak usah bengkerengan. Udah pada tua, udah pada kita udah pada ngerti di dalam kehidupan ini. Itu ya, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati saudara. Terakhir, pesan saya terakhir, nikmati apa yang Tuhan berikan. Saatnya kita ketawa, saatnya kita menangis, ya kita menangis. Saatnya kita pergi beribadah kepada Tuhan, pergi beribadah dengan sungguh-sungguh pada Tuhan. Saatnya kita berkumpul dengan keluarga, ya berkumpul. Karena segala sesuatu itu ada waktunya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai ketemu.